Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini bareng Bu Ana kita akan belajar sosiologi materi permasalahan sosial. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, dalam permasalahan sosial kita akan belajar terkait dengan apa sih definisi dari permasalahan sosial, faktor-faktor penyebabnya, jenis-jenis dari permasalahan sosial, dampak, juga bagaimana cara kita untuk menanggulangi permasalahan sosial. Definisi dari konsep pengenalan permasalahan sosial adalah merujuk pada masalah-masalah yang mempengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Permasalahan sosial bisa beragam, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan, diskriminasi, konflik antar kelompok, hingga masalah lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Pentingnya memahami permasalahan sosial dalam studi sosiologi adalah 1. Mengenali dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dan memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran. Yang kedua, mencari dan menawarkan solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial. Dan yang ketiga, memahami juga menghargai keragaman perbedaan yang ada di masyarakat serta mengembangkan sikap toleran juga empatik. Ciri-ciri utama dari permasalahan sosial adalah 1. Masalah yang muncul mencerminkan atau terkait dengan kesadaran moral dari anggota masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tersebut. 2. Munculnya keresahan umum dalam masyarakat yang berarti bahwa telah terbentuknya suatu persepsi terhadap ancaman yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut. 3. Masalah yang terjadi berulang kali dan berpotensi berkesinambungan sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sistematis. 4. Kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan, atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan kelima, kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan, konflik, atau ketimpangan di antara kelompok-kelompok sosial yang ada. Yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu 1. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dasar seperti makanan, air, kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan. Kedua, yaitu pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasinya. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim, yaitu perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan iklim di bumi disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama munculnya emisi gas rumah kaca. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan sosial antara lain A. Karena faktor-faktor struktural, yaitu 1. Terjadinya ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat, 2. Terjadinya perubahan sosial dan globalisasi, dan yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial. Berikutnya adalah penyebab munculnya permasalahan sosial karena faktor sosial budaya, meliputi 1. Norma-norma sosial, dan yang kedua adalah nilai-nilai dan juga kepercayaan yang ada di masyarakat. Faktor penyebab munculnya permasalahan sosial berikutnya adalah karena faktor-faktor individu yang meliputi 1. Adanya pengaruh lingkungan keluarga, dan yang kedua yaitu adanya pengaruh pendidikan dan juga lingkungan sosial. Jenis-jenis dari permasalahan sosial di masyarakat antara lain 1. Permasalahan sosial karena faktor ekonomi, contohnya adalah adanya kemiskinan dan juga pengangguran. Kedua, permasalahan sosial karena faktor budaya, contohnya adalah munculnya diskriminasi dan juga terjadinya konflik sosial di masyarakat. Ketiga adalah permasalahan sosial karena faktor biologis, contohnya yaitu
adanya wabah penyakit menular dan juga munculnya virus penyakit baru. Dan yang keempat adalah permasalahan sosial karena faktor lingkungan, yaitu contohnya adalah kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Berikutnya adalah dampak-dampak dari permasalahan sosial di masyarakat, yaitu 1. Dampak pada individu dan kelompok masyarakat, yaitu contohnya meningkatnya tingkat kriminalitas, munculnya perilaku menyimpang, dan adanya perpecahan kelompok. Yang kedua adalah dampak pada pembangunan sosial dan ekonomi, yaitu contohnya kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan juga kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga adalah dampak pada stabilitas dan keharmonisan sosial, contohnya adalah ketidakstabilan pada bidang politik, meningkatnya ketidakadilan sosial, dan juga semakin meningkatnya konflik sosial. Upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan sosial antara lain 1. Melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran sosial. Yang kedua adalah kebijakan dan merealisasikan program pemerintah dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial. Yang ketiga adalah melaksanakan partisipasi masyarakat secara aktif. Yang keempat adalah melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat yang terdampak permasalahan sosial. Dan yang kelima adalah secara aktif melaksanakan gotong royong. Ya, demikian pemaparan kami terkait mapel sosiologi materi permasalahan sosial. Kami berharap semoga materi ini bisa memberi manfaat dan bisa menambah motivasi kita untuk belajar sosiologi. Terima kasih dan salam semangat dari Bu Ana. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.